Salam berjua-jua manfaat Rina. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, semangat pagi dan selamat beraktivitas. Tadi sebenarnya Nani Cesa mau ngoceh-ngoceh sambil makan di Licaku, tapi saya lupa kalau hari ini bulan puasa, jadi nanti takutnya menonton video Nani Cesa pas lagi belum berbuka puasa malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu ya. Jadi saya pula yang berdosa ya kan. Oke lah, di sini juga Nani Cesa itu mau menjelaskan. Sebenarnya udah sering kali sih saya bilang di video-video sebelumnya, cuman masih ada juga yang bertanya ya kan perihal banjir di tempat kita ini. Saya heran, kata dia. Kenapa udah tahu di situ banjir, kenapa ngambil di situ? Begitu ya kan. Yang pertama ya, sebenarnya kami pun tidak tahu kalau banjirnya itu sebesar ini, sebesar itu di sini gitu ya. Karena kemarin kami itu ngambil ini tanah itu pas di bulan 11 kayaknya, 11 awal, tas 11 akhir, tas 10 akhir, agak lupa juga nanti pas pembelian tanahnya ya kan. Memang becek gitu, maksudnya berair gitu, cuman nggak tahu kalau sebesar itu. Karena pembangunan itu mulai dari bulan 11, bulan 12, naik pasang besar itu sekarang ini nggak dimulai dari bulan 12. Bulan 12 masih basah lah gitu, tapi tidak sebesar ini gitu kan. Ini sudah di bulan 3 pun masih besar. Karena saya berasa dia mundur ya, makin lama ya makin di bulan 1, di bulan 2, sampai bulan 3, akhirnya nanti sampai di bulan 4, begitu. Terus yang kedua, seperti saya balas komentar dari kakak yang ngomen di YouTube saya, di Tembilahan ini semakin kita ke kota semakin kita kena banjir, gitu. Apalagi di pusatnya sana, pusatnya Nani Cesa bilang, karena ini Tembilahan, bilang di sini ya kotanya Tembilahan lah gitu ya kan. Karena kami ini masih masuk dalam kampungnya gitu. Itu pun udah masuk di Rumbai pun sudah dekat. Itu jembatan panjang itu jembatan Rumbai, justru itu jembatan yang besar, maksudnya airnya yang besar. Itu airnya itu di belakang ini, sawit ini, di belakangnya gitu kan. Semakin kita ke kota, semakin dekat dengan air, semakin kita akan kena air pasang gitu kan. Karena tujuan kami kemarin itu biar bisa keluar dari pondok dan tidak melalui perjalanan yang ekstrim gitu ya, yang penuh dengan lumpur, yang perjalanan begitu jauh dari sekolahan anak-anak gitu kan. Makanya kami ngambil dekat ke sini, seperti bisa dilihat yang sekarang Piregar, kayak adik Fiona ya. Kalau dia mau sekolah itu apalagi di musim-musim hujan seperti ini, alangkah susahnya sobatku. Kadang-kadang udah nggak kuat lagi dia, sampai dia kadang nanti yang di rumah saya, yang kadang rumah keluarga aja, seperti yang kadang dia nginep tempat temennya begitu. Jadi kalau kita mau ngambil tidak kena banjir ya di kebun-kebun. Nah, di kebun sana sudah mungkin karena sawitnya sudah besar kali ya, jadi tanah itu sudah semakin naik. Itulah ya sobatku, kita ngambil di sini, jalan kemana-mana sudah bisa dibilang ya tidak aspal juga, tidak tanah hitam, tidak jalan hitam juga ya kan. Tapi sudah tidak becek-becek lagi sobatku. Jadi mau ke sekolah pun nanti sudah gampang begitu. Terus mau ke pasar, mau kemana pun, orang dari manapun datang ya melalui tempat kita ini dulu gitu, maksudnya ke sini dulu baru nanti yang ke kebun lah, yang kemana lah, begitu. Jadi bisa dibilang kita ini sudah dekat ke kotanya, begitulah istilahnya, padahal masih kampung-kampung ya kan. Tapi itulah maksud saya itu, dimanapun di sekitaran sini memang becek sobatku. Bisa dibilang rumah anak perantauan, rumah Ende Bakti, rumah Felicia, rumah Tengah Liana, yang lain-lainnya itu bisa di scroll ke bawah, bisa ditengok di video-video lamanya itu ya kan. Kena banjir mereka itu juga semua dulu kena banjir. Cuman beruntungnya mereka, yang pertama mereka sudah rata-rata sudah di tembok ya kan. Yang kedua, di kampungnya itu kita ini sebenarnya
beda satu jembatan ya, nyebrang lagi ada jembatan kita, jembatan sebelah sana punya mereka tadi yang tadi saya sebutkan lah, sudah ditanggul airnya itu, air Tunggali sudah ditimbun pakai beko, pakai alat berat sama pemerintah, dikarenakan pemerintah ada aset di situ, maksudnya dia punya tanah di situ, dia mau nanam-nanam apa di situ, jadi itu didulukan sobatku. Cuman katanya juga di tempat kami ini di belakang, bagian belakang juga bakalan mau ditimbun, cuman nggak tahu kapan ditimbunnya ya. Kayak seperti Ibu Siti pun di kebun-kebun sana dianya, kami dulu sering nanam kacang di situ, pokoknya nanam tanaman muda di situ, kena banjir. Sekarang sudah tidak kena banjir, syukur sekali, karena seperti saya bilang sudah ditanggul sama pemerintah setempat sama Bapak Kepala Desa, makanya mereka sudah tidak kena banjir lagi. Ini pun kalau tanggul pribadi nggak kuat ya, karena itu sungguh lebar. Kalau cuman kita tanggul punya kita di sini aja, di bagian belakang sama aja, kanan kiri depan belakang juga dia akan masuk. Solusinya kalau mau pribadi ya seperti itu, dinaikkan di sini, dinaikkan, ditimbun, harus dicor kanan kiri depan belakang supaya ya timbunan kita itu tidak turun, maksudnya tidak runtuh gitu, tidak hanyut kemana-mana, karena airnya pasti nanti melampaui, dikikis akhirnya dia hanyut gitu kan. Makanya kita sudah siapkan ini semuanya, tinggal menunggu situasi air. Kalau airnya sudah bisa dikondisikan, baru kita mau cor dulu keliling, baru itu nanti timbun, baru ditimbun. Jadi begitulah ya sobatku semuanya. Buat kakak yang komen, mungkin tidak semuanya video nanti bisa diikutkan ya, jadi agak penjelasan seperti ini belum ada dapatnya gitu. Jadi seperti itulah, semakin ke kota di sini dia akan semakin kena banjir. Bisa ditengok video udah Japran, dia belanja di grosiran sana, maksudnya di Rumbah itu, di sini bisa dibilang bandarnya, kalau di kampung ini Rumbah gitu, tempat kita belanja, tempat kita ke pasar, tempat kita cari hiburan, cari makanan, cari apa ke situ gitu, banjir. Karena ini melewati jembatan panjang itu, itulah hulu sungainya gitu kan, itulah pusatnya air sebenarnya semuanya, jadi ya banjir. Jadi yang kena ke rumah kita pun air dari situ juga. Akhirnya kurang lebih seperti itulah penjelasan di desa. Semoga terjawab, semoga nggak bertanya-tanya kenapa, saya heran itu banjir kenapa dicari di tempat seperti itu begitu. Jadi itulah penjelasannya ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang selalu mengikuti keluarga desa Setepus, semoga selalu berkati, berikan umur yang panjang dan rezeki yang melimpah. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Ora salam jujur.